Selamat datang di konten terbaru gue, Wiki Pebola. Di konten pertama ini, gue bakal bahas fenomena yang sampai sekarang itu selalu dibahas sama netizen Indonesia sama Malaysia. Ya, AFF 2010. Ingat lah ya, laser, kepleset, sama sarapan pagi. Gue sendiri baru aja beres nonton podcast Sport 77 bareng Safi Sali, pemain timnas Malaysia yang jadi top skor Piala AFF 2010. Saat ditanya apakah ada mafia pada laga final, jawaban Safi, pertama dia, gak ada. Emang iya? Oke, kita flashback ke tahun 2010. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia bertemu Malaysia di laga final Piala AFF. Bisa dibilang ini tuh kayak El Clasico-nya Asia Tenggara. Gimana enggak, karena nggak cuman panas di sepak bola aja, tapi kedua negara ini juga saling klaim soal makanan dan juga budaya. Desember 2010 itu emang hype banget sih soal AFF ini. Gue masih inget banget, TV, internet, sama orang-orang di luar itu semuanya bahas tentang AFF ini. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Indonesia untuk pertama kalinya juga manggil pemain diasporanya yang ada di Belanda, yaitu Irfan Bahdim. Dan juga menaturalisasi striker asal Uruguay yang udah lama main di Liga Indonesia, Christian Eloko Gonzalez. Ya bayangin aja tiba-tiba ada dua pemain bule yang ada di timnas Indonesia. Makin heboh dah tuh saat itu. Dua nama itu betul-betul langsung jadi magnet di Indonesia karena kontribusinya langsung kelihatan di atas lapangan. Hasilnya, Indonesia berhasil jadi juara grup A dengan menyapu bersih total 3 kemenangan. Kita menang lawan Malaysia 5-1, kita menang 6-0 lawan Laos, dan kita juga berhasil ngalahin raksasa Asia Tenggara yaitu Thailand 2-1. Oh iya, kalian mungkin masih ingat ya selebrasinya Irfan Bahdim yang kayak gini nih. Kayak gitu kan ya. Hasil bagus di babak grup ini benar-benar bikin publik Indonesia ekspektasinya sangat tinggi. Bahkan banyak banget supporter yang menganggap kalau Indonesia itu sangat layak juara di tahun itu. Apalagi kan kita sebelumnya juga udah pernah kalah 3 kali di final di edisi sebelumnya. Minimnya prestasi dalam beberapa tahun terakhir membuat desakan untuk juara semakin besar. Apalagi saat itu supporter juga lagi sering-seringnya demo sama PSSI. Karena apa? Saat itu PSSI dipimpin oleh Nurdin Halid yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Iya, bayangin aja dulu PSSI pernah dipimpin dari balik jeruji besi. Ironis emang. Makanya, jadi gelar juara itu benar-benar bisa naikin mood dan juga gairah sepak bola Indonesia lagi nih. Apalagi momentumnya juga lagi ke arah situ. Kita berhasil sapu bersih 3 kemenangan di fase grup, dan di semifinal kita ngalahin Filipina yang saat itu diisi sama pemain-pemain diaspora mereka. Salah satunya ada lulusan akademi dari Chelsea, yaitu Young Husband bersaudara. Mungkin kalian ada yang ingat kali ya. Setelah memastikan tiket ke final, Indonesia semakin semangat karena tahu lawan yang akan dihadapi di final adalah Malaysia. Musuh bebuyutan yang mudah kita bantai 5-1 di fase grup. Makin berapi-api deh tuh ya, kita pengen ngangkat piala di depan skuad Harimau Malaya nih. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Sebelum lawan Malaysia, skuad Indonesia secara mengejutkan menghadiri jamuan makan pagi di kediaman Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar saat itu, yang sebetulnya nggak punya jabatan apa-apa di PSSI. Ini aneh sih menurut gue. Saudara-saudara sekalian, Pak Nurdin menggambarkan kita bekerja dengan satu perencanaan jangka panjang. Saya hargai ini dan tahanlah terhadap kritik-kritik masyarakat. Banyak pengamat yang menyayangkan momen tersebut karena skuad Indonesia dianggap digunakan dan dimanfaatkan oleh kepentingan politik golongan tertentu. Tapi ini ditepis oleh adik dari Abu Rizal Bakri, yaitu Nirwan Bakri, yang juga menjabat wakil ketua umum PSSI, yang menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar. Ya sih Pak, wajar. Ya kan ya, wajar ya.
Oh iya, di sisi Malaysia, mereka juga secara mengejutkan bisa bangkit setelah di laga perdana kalah dari Indonesia cukup telak nih. Di laga selanjutnya mereka berhasil menang 5-1 dari Laos dan menahan imbang Thailand 0-0. Hasil ini membuat mereka menjadi runner-up grup A dan menemani Indonesia ke semifinal. Di babak semifinal, timnas Malaysia harus menghadapi tim yang cukup sulit, yaitu timnas Vietnam, yang mana merupakan juara bertahan dari AFF edisi sebelumnya, tahun 2008. Dan di luar dugaan, Malaysia berhasil menang lagi nih, 2-0 lawan Nguyen CS. Dan siapa mencetak 2 gol mereka? Ya, Safi Salih, striker mereka yang di babak grup sebenarnya nggak bisa cetak gol sama sekali nih. Setelah debut di timnas Malaysia tahun 2006, pemain yang memulai karirnya di Sarawak FA ini seakan mendapat momentum emasnya di AFF 2010. Hal itu kembali ia buktikan di babak final. Leg pertama dilaksanakan di Kuala Lumpur, tepatnya di Stadion Bukit Jalil. Yang mana kalau dari data, total penonton yang hadir sampai 98.543 orang. Wah gila, ini ramai banget ya. Pada semangat semua ini mereka. Pertandingan dimulai dan baru berjalan beberapa menit, langsung ada tembakan laser diarahin ke kiper Indonesia, Marcus Horizon. Para pemain timnas langsung protes ke wasit asal Jepang yaitu Masaki Toma. Namun sayang, pertandingan tetap dilanjutkan tanpa ada tindakan apapun. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pertandingan dilanjutkan babak kedua dan pada menit ke-60, petaka untuk Indonesia itu dimulai. Sampai sekarang gue masih nyesek sih kalau liatnya. Kalian gimana? Safi Salih betul-betul jadi mimpi buruk pendukung timnas Indonesia. 2 golnya malam itu dan 1 gol tambahan dari Muhammad Asari membuat Indonesia pulang dengan kekalahan telak 3-0. Hujatan dan teori konspirasi pun bermunculan. Pemain timnas dianggap telah menjual pertandingan tersebut. Salah satunya adalah di gol pertama Safi Salih. Di situ terlihat pemain timnas dianggap sengaja jatuh untuk membiarkan Malaysia bisa mencetak gol. Dan kabarnya saat halftime ada satu pejabat federasi yang masuk ke locker room nih. Kayak siapa ya masuk locker room? Tapi terlepas dari itu semua, nyatanya pendukung timnas Indonesia masih memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Ini dibuktikan oleh jumlah penonton yang mencapai 88.000 orang pada hari itu. Wow, ini masih banyak banget ya yang semangat gitu. Hasilnya Indonesia beneran bisa menang nih dari Malaysia. Tapi sayang cuma 2-1. Gol Indonesia dicetak oleh Muhammad Nasuha dan Muhammad Ridwan. Sedangkan gol dari Malaysia lagi-lagi dicetak oleh Safi Salih. Hasil ini membuat Malaysia menang agregat 4-2 dari Indonesia. Dan mereka juara di Gelora Bung Karno. Ini nyebelin banget sih sampai sekarang menurut gue. Jaya meraihnya, Syafiq Rahim diberikan tugas untuk menjulangnya dan saat gembira Malaysia. Inilah saat-saat Safi Salih juga menjadi top skor Piala AFF 2010 dengan total mencetak 5 gol, yang mana 3 diantaranya itu lawan Indonesia di final. Bener-bener pahlawan Malaysia nih. Mengenai isu pengaturan skor, bertahun-tahun setelahnya, pemain timnas Indonesia yang dianggap bermain pada laga tersebut sudah bersaksi dan melakukan klarifikasi. Apalagi, belum lama ini, pemain timnas Malaysia yang juga top skor Piala AFF 2010 mengatakan di Sport 7 kalau pengaturan skor itu sepengetahuan dia itu nggak ada di Piala AFF. Terlepas percaya apa enggak, bagi gue sama aja rasanya. Karena sampai sekarang, malam itu tuh bener-bener jadi malam paling menyakitkan selama gue nonton timnas nih, sampai detik ini. Kalah sama rival abadi, dan melihat mereka ngangkat piala di Gelora Bung Karno. Oke, itu aja dari gue di konten Wiki Pebola pertama ini. Kalau kalian mau request, silahkan tulis di kolom komentar nih, bahas apa. Dan juga jika kalian suka video ini, tolong dibantu pencet tombol likes, share, dan juga subscribe ke channel gue. Oke, sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.